Shalom, sahabat yang dikasih Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami, dan layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kudus. Kami mau serahkan ini semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di manakah engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita menceritakan bagaimana kondisi seorang yang bernama Naomi itu memiliki anak mantu 2 orang. Anak laki-lakinya sudah meninggal semua dan anak perempuan 2 mantunya sedang bersama-sama dengan dia. Dan dia memutuskan dari perantauan yang jauh dari rumah asalnya, dia mau kembali ke kampung halaman dengan kondisi yang malu karena dia merantau dalam kondisi pulang dalam kondisi yang miskin, suaminya meninggal, 2 anaknya laki-laki meninggal. Dalam situasi tanpa pilihan itu, dia harus pulang dan membuat anak mantunya 2 orang harus mengambil keputusan sikap. Apakah meninggalkan Naomi atau mengikuti Naomi. Dan ada 1 orang anak mantu yang namanya Rut, dia memutuskan untuk ingin ikut dengan Naomi. Naomi sendiri sudah mengatakan bahwa saya nggak punya siapa-siapa dalam kondisi miskin, 2 perempuan miskin ketemu bersatu mau apa, nggak ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Dan itu sangat berisiko bagi mereka. Dan nggak ada harapan lagi karena aku nggak punya anak laki-laki lagi. Jadi kamu tidak akan punya kesempatan untuk membangun keluarga dari kaum keluargaku, dari keturunanku. Itu membuat Rut harus mengatakan niatnya dengan sungguh-sungguh. Jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Putusanku adalah aku mau ikut engkau, aku akan bersamamu dimanapun kamu berada, aku akan di situ berada. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Dan dikatakan di mana kamu bermalam, aku akan juga bermalam di situ. Bahasa aslinya sebenarnya pilihan yang lain adalah di mana kamu mati, aku di situ akan mati. Jadi ini yang menjadi komitmen dari Rut terhadap Naomi sebagai mertuanya, gitu ya. Siapa yang dikasih Tuhan, apa sih yang boleh kita hayati dari bacaan kita? Yang pertama adalah kata melekat atau aku mau bersamamu itu menjadi kata penting yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah dafah yang artinya melekat, bersatu, terpaut erat. Tidak sekedar soal relasi yang relasi yang bisa gampang hilang, enggak. Relasi ini itu digambarkan dalam rujukan teks yang lain itu relasi antara suami istri, dia akan melekat terus begitu. Dia enggak gampang kemudian dilepaskan dengan mudah. Yang kedua adalah kemelekatan terpaut kepada Allah. Itu sesuatu yang juga tidak mudah untuk dilepaskan. Mungkin kita berusaha atau kita tanpa kita sadari nggak pelihara relasi itu, tapi Tuhan nggak akan pernah lepasin kita. Itu yang harus kita sadari betul ya. Dan yang berikutnya lagi, dari konteks soal melekat ini, kita boleh belajar tentang kesetiaan Allah itu sempurna untuk kita yang tidak akan pernah melekat. Semoga kita belajar untuk setia dengan Allah, setia dengan pasangan, setia dengan pelayanan kita, setia dengan panggilan kita, setia dengan banyak hal yang sudah jadi komitmen kita. Itu jadi panggilan kita. Kemudian yang kedua, dikatakan bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Identitas baru yang dibangun oleh Rut bukan sekedar ikatan biasa.
Dia yang sebelumnya memang bukan orang sebangsanya Naomi, dia bukan orang Yahudi, tetapi kemudian ketika dia menikah dengan anaknya Naomi, kemudian dia memilih bersama dengan Naomi, dia mengatakan, aku membangun identitas baru bersamamu sebagai orang dengan identitas iman bahwa Yahweh adalah Allahku. Dan itu akan kemudian menjadi identitas yang menuntun perilaku. Semoga kita juga boleh belajar yang sama. Ketika kita punya identitas baru, maka di situ kita sadar betul akan konsekuensi yang harus kita sadari mengikuti identitas itu. Ketika seseorang kemudian berubah dari posisinya menjadi seorang pejabat publik, dari sebelumnya bukan pejabat publik menjadi pejabat publik, identitas baru ini harus diikuti dengan kesadaran dia harus ngapain gitu ya. Dia punya tanggung jawab yang melekat dengan identitas itu. Ketika seseorang lajang menjadi seorang yang berkeluarga menikah, dia harus sadar konsekuensinya, dia sadar tentang identitas baru menuntut perilaku sesuai dengan identitas itu. Ketika seseorang itu menjadi pelayan, maka catatan penting, identitas itu menuntut hal-hal yang ngikutinya. Sehingga mari kita cek, identitas apa yang Tuhan taruh kalau kita mengatakan, saya punya identitas baru sebagai anak-anak Allah, maka itu juga yang harus jadi perilaku kita. Karena itu identitas mengandung konsekuensi perilaku yang harus kita lakukan, kita jalani. Dan yang terakhir dikatakan bahwa di mana engkau bermalam, aku di situ bermalam. Sebenarnya kata yang bisa dipakai adalah di mana engkau mati, di situ aku akan mati. Formula sumpah ini itu menjadi formula sumpah paling kuat dalam tradisi Timur Dekat, ya, tradisi pada waktu itu. Di mana saya akan setia melekat pada komitmenku ini bersamamu Naomi. Dan kesetiaan itu yang kemudian membawa satu garis panjang ketika Rut kemudian dalam garisnya melahirkan Daud dan dalam garis berikutnya lagi melahirkan Mesias, Yesus yang Allah hadir buat kita dalam bentuk manusia. Semoga kita perlu dan semoga kita sadar bahwa tindakan kita untuk setia hari ini punya konsekuensi besar atas kehidupan setelah kita, bahkan garis keturunan kita kemudian hari. Semoga kita menyadari dan boleh menjaga itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cinta kasih Tuhan melekat pada saudara, melewati apapun kehidupan dan fase hidup saudara. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.